We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Iya, Pak. Selamat pagi Pak Nehemia Christian Mestoko, seorang chef. Wow. Selamat pagi. Bagaimana awalnya memulai karir sebagai chef, Pak Chris? Awal karir sebagai chef ini sebenarnya bukan impian saya ya, menjadi seorang chef. Oke. Saya lebih dulu memilih ke dunia militer sebenarnya, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya lanjutkan sehingga singkat cerita saya menemukan dunia ini. Rencana masuk apa? Angkatan Laut? Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat. Oke. Jadi karena ya fisik sudah ada pendukung, waktu itu saya mengalami kecelakaan, kaki saya terpaksa harus cacat seumur hidup. Ya, memang sih sekarang udah gak kelihatan seperti orang cacat, tapi kalau dilihat ya kaki saya bengkok sebelah. Ya, nah awalnya di sini saya mulai dari karir saya sebagai juru masak itu malah saya awali dari bartender. Dari bartender, kalau habis selesai gitu kan bubar saya ngeliat ke kitchen, ke dapur. Kok saya lihat-lihat kok asik ya orang masak ya. Sama dengan orang nyampur minuman, tapi di sini lebih banyak yang bisa dieksploitasi. Nah, terus akhirnya ya di situ saya pelan-pelan timbul passion. Nah, di situ saya punya keinginan bahwa wah saya harus berhasil di dunia ini. Kan di sini dunianya saya lihat juga keras juga, gitu, memerlukan fisik yang tangguh, memerlukan inovasi dan memerlukan inisiatif yang tinggi. Itu di dunia dunia perkulineran, pergastronomian ya. Nah, waktu itu di bartendernya di Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, dari Indonesia chef. Nggak lama ya, selama waktu kuliah ya, sambil kuliah saya jadi bartender. Oke. Di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Nah, dari Indonesia, Chef Chris sudah kemana saja ini? Silakan. Wah, ini bingung saya kalau dimulai waktu di cruise ya. Saya kalau di cruise juga pernah di cruise, ikut di Caribbean Line. Nggak lama karena saya juga dipesan sama bekas chef saya dulu. Don't be too long in a cruise if you want to build your career in a kitchen. Just enough for 2 years, ya. Cukup 2 tahun untuk menggembleng mental. Pokoknya mental dan passion itu yang. Dari sana saya balik lagi ya ke Indonesia. Tapi kalau masalah ke luar negeri ya di beberapa daerah di Eropa seperti Norway, UK, gitu, Italia, karena saya pernah ngambil spesifikasi masakan di Italia juga. Terus Asia hampir ya semuanya, mulai dari Asia Tenggara itu hampir seluruhnya sudah saya pernah. Itu pun dalam rangka kerja maupun dalam rangka workshop atau conference. Karena saya masuk dalam World Chef
association. Jadi dan kebetulan saya pernah menjadi presiden satu perkumpulan chef di Bali, dan hampir 2 bulan sekali saya harus mengikuti presiden forum dan kongres. Kalau kongres 2 tahun sekali, kalau presiden forum terus diundang sebagai judge, sebagai juri, itu hampir kalau diturutin ya tiap bulan saya harus. Tapi akhirnya ya kasihan keluarga. Ya, dari keluarga aku tuh memang ya saya harus pilih. Saya berkiprah di dunia ini, saya dipercaya di dunia ini untuk ya kadang-kadang ya harus salah satu harus memang kadang-kadang orang bingung, oh ini gendeng ya, kamu itu gila gitu kan. Cuti saya habiskan untuk untuk ke luar negeri hanya untuk memenuhi undangan-undangan seperti juri, seperti ikut forum, ikut kongres. Semua cuti dan libur saya kebanyakan saya habiskan untuk itu. Jadi ya kira-kira berjalan berapa tahun, 4 sampai 5 tahun, 6 tahun. Sama 6 tahun ya akhirnya, tapi di sana banyak juga sih yang saya dapatkan ya. Jadi ketemu orang seluruh dunia, terus bisa sharing bagaimana mengembangkan dunia masakan. Dan yang jelas yang garis bawahi adalah bagaimana sih bangsa-bangsa lain atau orang-orang di chef-chef yang dari negara-negara di luar sana itu bisa mengembangkan makanannya mereka dan bisa dikenal di seluruh dunia. Ya nggak jauh beda pada saat saya jealous ya, kayak dengan Thailand, dengan Jepang. Kok di Indonesia bermunculan masakan Jepang, masakan Thailand, masakan Indonesia mana gitu loh. Ya. Iya. Oh. Ya, menariknya di sana lah. Nah, Chef, selama ini berkeliling ke banyak negara, yang paling lama ditinggali untuk kerja negara mana, Chef? Kalau kerja rata-rata 2 tahun ya. Oke. Hong Kong, terus di Thailand, terakhir yang di ini nggak begitu lamanya, beberapa bulan itu di Norway. Wow. Kalau yang lain paling setahun, itu 4 setahun sudah dipindah karena pada tahun 2002 tepatnya itu saya dipercaya untuk dalam satu perusahaan itu menjadi SWAT team. Jadi SWAT team di mana ada hotel yang opening, di sana saya membantu untuk opening. Ini cuma 3 bulan, 4 bulan, nanti pindah lagi kemana? 3 bulan, 4 bulan, shuttle, pindah lagi. Hotel internasional ya? Hotel internasional chains juga. Oke. Dan itu nggak bawa keluarga? Enggak. Kalau yang bawa keluarga yang memang dulu pada saat di Hongkong itu yang saya bawa keluarga. Hongkong sama di mana saya bawa keluarga di Thailand. Karena cukup lama. Dan waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Begitu mereka sudah menginjak ke SMP, SD ya sudah. Saya pindah. Saya pindahkan mereka, nah saya yang berkeliling sendiri. Nah, Chef Chris, chef seperti Anda di Indonesia banyak nggak, Chef? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Namun juga banyak yang tidak kembali. Oke. Setelah mereka pulang, ya bagaimana ya? Saya juga tidak bisa menjustifikasi mereka, setelah mereka datang, justru kalau kita di luar negeri itu kita dipercaya, kita diapresiasi yang besar ya. Kita sebagai ekspat di sana, namun begitu kita pulang ke sini, malah kita nggak dianggap apa-apa dan kadang-kadang malah kita apa sih dia itu kan, tukang masak apa sih gitu kan. Nah, iya. Karena di Indonesia ini kan masih
tukang masak ininya, bukan chef ya. Beda kalau tukang sama ini beda. Ya, Oke. Dan itulah. mereka nggak kembali ke Indonesia. Banyak sekali teman-teman saya yang sampai sekarang menetap dan mereka bekerja di sana dan hanya kembali hanya setahun sekali. Adapun juga banyak juga yang menetap menjadi warga negara seperti coba di California sana kalau kita lihat itu yang chef-chef yang asal Indonesia yang istilahnya apa menetap di sana banyak sekali ya, di California terus di Dubai apalagi ya. Kalau di Dubai nggak begitu ini ya mereka lebih menetap dalam pekerjaan dan baru mereka kalau sudah benar-benar masa pensiun baru pulang. Chef, apa spesialnya? Oke, sebelum tanya spesialnya chef Indonesia, mengapa mereka nggak mau pulang? Ya sebenarnya Alasan sih, umumnya. alasan umum satu benefit. Ya, nomor satu benefit jauh sekali. Itu benefit yang mereka dapatkan sekarang ini dengan posisi seorang supervisor aja di dapur, ya, kalau kita bandingkan dengan mereka yang ada di Indonesia, mungkin gaji seorang eksekutif di Indonesia. Nah, mereka menjadi supervisor di luar negeri, mereka bisa kirim duit ke sini, mereka bisa build a family di sini dengan mereka bisa menyalurkan anaknya juga bahkan sampai ke sekolah-sekolah yang bergengsi. Alasannya sih nomor satu di sana. Nomor dua, ya seperti yang saya ungkapkan tadi, Tukang masak itu. Iya, apresiasi. Hanya dua reason itu sebetulnya. Kalau mereka kenapa nggak mau kembali dan mereka lebih senang tinggal di sana. Kalau ditanya jujur, kamu lebih senang hidup di mana sih? Ya tetap aja hidup di tanah air Indonesia itu paling enak. Orang lain aja berlomba-lomba kok mau hidup di sini. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan internasional, restoran internasional, welcome chef Indonesia. Apa spesialnya chef Indonesia dibandingkan chef negara lain? Apakah mungkin gajinya kita mau terima rendah atau memang kita mempunyai speciality di dalam memasak? Oke, kalau yang dibilang tadi gaji rendah mau dibayar rendah, saya juga tidak menutup-nutupin. Banyak sekali yang mau dibayar rendah, gitu. Banyak. Bahkan hanya untuk mencari posisi itu, wah, saya biar dapat SIM eksekutif chef dibayar sekian pun saya enggak apa-apa, gitu. Hanya untuk mencari itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa sih keunggulannya chef yang benar-benar saya dalam itu yang benar-benar seorang chef ya. apa sih yang istimewa? Sudah jelas. Kita yang sudah apalagi yang punya pengalaman di luar negeri, gitu. Kita tahu bahwa bahwa masakan luar negeri itu kita udah menguasai. Ya. Setelah kita kembali ke Indonesia, itu menjadi nilai tambah. Satu, saya juga menguasai makanan kita sendiri, gitu. Meskipun banyak juga yang lupa akan masakannya sendiri. Nah, yang nomor dua, akan lebih mudah untuk berinteraksi di dalam dunia pekerjaan. Nah, itu yang saya rasakan. Saya pernah punya posisi yang cukup lumayan, di mana di sana saya juga tidak menemukan suatu kendala yang hebat di dalam berinteraksi dengan karyawan dengan ini. Pada saat itu saya bilang, kamu mau kembali ke Indonesia, gitu kan? Mau berkiprah lagi di Indonesia lagi? Ya kenapa enggak, gitu kan? Itu negara saya. Tapi kamu tahu kan di sana teman-teman saya yang udah pernah yang menjadi eksekutif chef di sini bilang, come on Chris gitu kan.
I don't blame your people, gitu kan. Tapi your people is very difficult, gitu kan. Difficult to grow, difficult to apa, nggak mau diajak maju, gitu kan. Ya tergantung sih kalau saya, tergantung bagaimana kita cara mengedukasi mereka dan cara merangkul mereka bagaimana supaya bisa bekerja lebih maju. Nyatanya, nyatanya begitu saya pulang, saya membuat satu apa, saya ke Bali waktu itu ya, uh, join dengan satu perusahaan atau satu hotel international chains juga, di mana saya punya beban di situ bagaimana sih supaya kita tuh dilihat orang tidak tidak sepele, tidak tidak sembarangan. Dan saya bawa waktu itu saya ke Bali dan dibilang, wah anak-anak di sana susah gini begini. Saya bilang, oh enggak juga. Nyatanya pada saat kita opening, begitu kita set hotel itu, kita menjadi satu hotel yang pertama di Indonesia dan pertama di Asia yang mempunyai sertifikasi HACCP. Di mana dunia itu di tahun 2006 masih langka. Jangankan mensertifikasi hotelnya, mensertifikasi dirinya sendiri aja susah. Nah, tapi di sana saya bisa berhasil, dan berhasilnya siapa? Bukan saya yang berhasil sebenarnya, staff, anak buah, itu gampang. Padahal ada sister company yang sudah berdiri lama dengan chef expat yang banyak, gitu. Satu hotel bisa 5 expatnya, gitu. Tapi untuk mengimplementasi itu sampai sekarang pun belum terwujud. Oke. Wow. Sebenarnya itu sih gampangnya. Ya memang kita di dunia apa perkicenan perdapuran ini, Indonesia ini baru tahun 90-an kita. Grow-nya baru tahun 90 ya. Udah naik-naik, tapi kita tidak dibarengin dengan memang tenaga-tenaga yang mumpuni. Sehingga pada saat booming dan datang lagi booming hotel di tahun 2005 sampai tahun 2009 2010, banyak hotel buka yang akhirnya ya nyomot chef yang ya seadanya gitu. Kalau yang punya duit, akhirnya mereka pengen ini ya, mereka nggak mau take risk, ya ambil chef bule atau chef dari luar ekspat. Nah ini ya apa ya? Kalau saya sih bilang ya dari kitanya sendiri sebetulnya. Tapi sebenarnya istimewanya kalau chef Indonesia, nah sudah jelas mereka lebih mengenal medannya, mereka lebih mengenal situasinya, makanan mereka juga lebih paham. Nah, yang jelas sekarang adalah mulainya atau harus dibangkitkan lagi passion mereka sebagai seorang chef yang benar-benar chef ya, jangan mempunyai passion sebagai pekerja. Itu nantinya chef Indonesia ini lebih bisa bersaing. Kalau sekarang dunia dalam zaman sekarang, saya bilang masih 50-50. Kita masih belum menjadi tuan di rumah kita sendiri. Ya karena apa? Karena salah kita sendiri aja. Kadang-kadang kita sudah sok tahu, sok pinter. Wah, saya lebih pandai daripada mereka. Belum tentu. Karena banyak untuk menjadi seorang chef, banyak hal yang harus dikembangkan, harus dipelajari. Leadership, marketing, manajemen, macam-macam. Jadi nggak gampang hanya sekedar bisa masak. Kalau hanya sekedar bisa masak, jago masak, it's chef de cuisine namanya. Chef Chris belajar masak itu di Indonesia. Saya belajar masak satu di Indonesia, dan yang kedua karena pada saat itu saya melihat peluang Italian food itu lebih banyak diminati ke depannya.
di bukan di Indonesia tapi di dunia. Sehingga pada tahun 2003 itu kebetulan saya disekolahkan oleh perusahaan saya untuk ngambil spesifik masakan Itali di Parma. Saya ambil di sana, spesifikasinya dan specialty. Dan memang kalau dibilang specialty, saya di mana Itali saya kuasain. Cuman kalau bilang spesifik, saya lebih spesifik ke global food. Saya selalu memadukan segala sesuatunya sehingga makanan itu bisa menjadi global, bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, untuk masakan Indonesia, apa yang sering dimasakkan untuk negeri-negeri asing, Chef? Ya, satu, saya yang paling sering dari dulu kalau saya keluar, itu yang sering pertama saya kenalkan satu namanya rendang. Nomor dua itu dabu-dabu sama sambal mata. Karena dari dulu dabu-dabu ini hampir sama sambal mata. Dabu-dabu itu apa? Dabu-dabu itu sambal mentahan dari seperti apa dari Manado, ya, dan tomat, ada bawang, jadi mentah semua dengan dicampur dengan minyak. Nah, ini soalnya sampai sama dengan yang di luar namanya dressing kan. Oh iya. Itu saya kembangkan. Malah ada waktu itu saya buat sambal mata, tapi saya campur dengan beberapa buah-buahan seperti stroberi sama peach saya campur di sana. Akhirnya jadi salsa bilang. Nasi goreng itu sudah pasti. Yang ketiga sate. Karena saya punya sentimen sendiri dengan sate. Satu, saya penggemar sate. Yang kedua, saya sakit hati dulu kalau sate itu diklaim oleh satu negara bahwa itu sate itu asalnya dari negara mereka. Wah, gak terima saya. Oke. Nah, kalau rendang nggak ada kembarannya ya, Chef ya? Sebenarnya kalau dibilang kembar, opor kan ada kari kan, kalau di India kari, Malaysia, Singapura. Kalau rendang itu apakah ada? Sebenarnya sih kalau rendang itu kan mereka lebih kayak di rempah, ya kayak di rempah. Terus proses masaknya yang membuat berbeda. Memang kalau dibilang nggak ada kembarannya sebenarnya sih bukan kembaran ya, yang mirip tuh banyak. Ya kalau kita mau ke Malaysia, terus kita ke Singapura, itu ada beberapa masakan yang hampir sama, yang mirip dengan rendang banyak. Tapi cita rasa khas yang tidak bisa ditipu. Karena kita punya beberapa rempah-rempah yang memang khas. Ya. Indonesia ini, makanya kalau kita belajar masakan Indonesia, tentang kuliner Indonesia, wah, nggak ada putusnya. Karena apa? Masing-masing, kita kalau lihat Big Island-nya ya, Jawa, Sumatera, terus Kalimantan, Sulawesi, gitu, sama mereka punya khas sendiri. Kalau Sumatera lebih berempah. Kalau ke Sulawesi, itu antara rempah dengan aromatik, vegetable aromatik ini, itu lebih banyak aromatiknya. Tapi lebih wangi makanannya kan. Nah, ini kalau kita padu, wah, bagus. Jadi apa, Chef? Pernah dipadu? Nah, saya pernah padu. Jadi, saya pernah memadukan antara kari, gitu, kari Aceh, gitu, sama dangkot. Dangkot ini masakan dari Toraja. Ya. Bumbunya itu lebih banyak aromatiknya tinggi. Saya gabung sama yang rempahnya. Saya ambil beberapa item yang strong, itu saya gabungkan. Hasilnya itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Dan itu saya kemas menjadi satu masakan fine dining. Ini apa, masakan apa ini? Sos apa ini? Di mana itu, Chef? Di mana? Itu pernah saya buat itu pada saat saya ada di Thailand, dan waktu itu ada kunjungan Menteri
zamannya menterinya itu setelah Pak Jokowi itu siapa ya? Saya lupa. Nah, waktu kunjungan dia ke sana ke Thailand itu ada apa jamuan kenegaraan VIP. Kebetulan saya incas di sana, gitu kan. Apa saya mau masak apa ya? Kalau masakan Thailand, mereka namanya menteri makanan Thailandnya sudah biasa. Saya coba, saya paduin. Mulai dari appetizer sampai dessert, ada karena ada 4 course makanan. Mulai saya kenal, oke, saya pertama saya kasih beberapa paduan. Di Thailand pun saya padu antara masakan Chiang Mai sama Bangra itu saya tak padu. Ada pedasnya sedikit, jadi untuk menggugah selera, terus supnya juga begitu. Nah, pada main course ini saya gabung. Sehingga ada rasa pandan, kemangi, terus ada apa rempah kayu manis, ada apa namanya buah keladi di situ. Nah, saya campur itu saya pakai untuk steak. Jadi sausnya steak. Nah, steaknya ini saya bungkus rempah, baru saya grill. Saya marinasi dengan rempah, saya biarin kira-kira 8 jam dulu, terus saya grill pelan. Karena dagingnya udah bagus. Terus sausnya tadi gabungan tadi. Pada saat makan mereka, saya kan kasih judul cuman ini apa judul grill grill beef apa ininya apa sausnya apa. Nah pada saat itu mereka udah tanya sama-sama bertanya what kind of food is it? Is this Thai food? Itu yang dari kita nanya is this Thai food? No, this is my chef. My chef from Indonesia actually. Dipanggil lah, chef, ini makanan apa? Ini makanan sebenarnya saya buat alkulturasi karena saya senang nyampur gitu ya. Nah, saya dibilang kalau di Indonesia dibilang makanan Sulawesi ya karena ada aroma Sulawesi. Nah, steaknya saya ada aroma atau rasa-rasa yang nendang seperti rasa di Aceh gitu. Ada bumbu Acehnya. No. So what do you call? Is this Asian food? Saya bilang. Semua mencakup. Oke. Nah, Chef Chris sering menyoroti warung makan atau bahkan nasi bungkus di pinggir jalan. Apa pernah atau sering mendapat inspirasi dari masakan-masakan chef warung? Ya, coba kalau dibuka ya Instagram saya. Di Instagram saya itu saya jarang sekali posting masakan yang ya fine dining jarang. Yang saya posting justru masakan-masakan warung, masakan apa kaki lima. Justru karena apa? Banyak sekali inspirasi makanan yang kita gali itu dari mereka. Nah, saya kenapa lebih menyoroti warung sama kaki lima itu? Kalau kita amati restoran aja, restoran sekarang ini buka tutup setelah 5 tahun, wes gak payu, ganti lagi konsep lagi, ganti konsep lagi. We take a lot of money, take a lot of advance ya kan. Tapi coba kalau kita lihat di warung, mulai zaman saya kecil yang namanya warung A, warung B itu masih ada dan masih sustain gitu loh. Mereka mereka lebih punya passion untuk ininya. Dan jujur saja, makanan warung itu jangan disepelekan. Sering kita sakit hati ya sebagai chef itu ya, kalau dibandingkan sama customer. Wah, si anak warung kono timbangan nang hotel iki. Itu betul sekali. Ya, tapi ya itu kenyataan gitu. Kita nggak boleh sakit hati, kenyataan. Nah, dari situ dulu saya dulu waktu masih muda ya, masih junior ya, sering sekali dengar komen tamu itu. Udah bayar mahal sekali, ya kan? Rasanya kok kalah sama yang kaki lima. Saya penasaran, gimana sih cara mereka masak? Bagaimana sih cara mereka ini? Dan mereka punya passion di sana. Dan sampai saya tuh datang ke tempat-tempat pengolahannya. Contoh nih ya, kayak orang jual soto. Ya kalau sekarang banyak udah bertempat ya. Kalau dulu kan masih banyak yang didorong itu. Dan mereka selalu berkelompok.
mereka berkelompok di daerah mana gitu kan, nanti berangkat bareng-bareng. Nah, saya datang ke salah satu ini, saya boleh nggak kalau saya mau ngelihat ini, bukan untuk saya mau jualan nggak Pak, saya cuman mau pengen lihat saya gimana sih Bapak cara ini kok enak gitu. Dan mereka memang apa ya, dalam prosesnya mereka itu punya punya hati untuk proses itu. Sampai yang namanya eh, apa mereka bahan dasar, mereka itu sampai punya, wah aku harus pakai yang dari sini karena di sini. Nah, kalau orang dulu, orang-orang seperti mereka kan hanya, oh rasanya seperti ini. Mereka tidak pernah berpikir rasa seperti ini disebabkan oleh apa. Nah, nah kalau kita kan harus kemana-mana. Pada saat kita masak soto di sini dan masak soto di daerah lain, rasanya kok beda? Bisa. Kenapa? Karena source-nya juga berbeda. Di situ yang saya inspirasi yang saya ambil bahwa karena dia kenapa kok harus begini? Saya ambil inti sarinya apa? Dia ditanam di mana sih kira bawang ini? Kenapa sih bawang ini kok dipilih oleh petani penjual ini kok malah dari sini? Karena di sana daerah seperti ini daerah. Nah, kita cari daerah yang mirip. Jadi warung makan bagi saya itu sumber inspirasi. Dan makanannya sendiri itu bisa kita olah dan kita bisa kemas. Mau jadi fine dining tanpa harus mengurangi cita rasa dan rasanya. Meskipun toh bentuknya berbeda dengan kita mau kayak soto dibuat seperti permen monggo, tapi rasanya tetap soto gitu loh. Ya. Iya, iya, iya. Saya paling suka warung itu saya yang saya ambil adalah bagaimana mereka mempertahankan rasa, bagaimana mereka mengolahnya. Dan mereka nggak gampang ya. Kadang-kadang mereka itu turun-temurun. Nah, begitu mereka tidak punya, nah ini nilai negatifnya adalah begitu mereka tidak punya generasi, putus sudah. Iya. Tapi kalau restoran-restoran zaman sekarang, mereka berlomba-lomba, wah ini makanan seperti ini, makanan seperti ini. Yang istilahnya musiman gitu kan. Dulu yang namanya burger, wah dangdung burger. Gitu. Begitu sekarang semua orang pada gila-gila sama Korea, makanan Korea yang ini. Burger pun rasa Korea. Karena sampai kapan gitu kan. Iya. Chef, momen apa yang tak terlupakan selama menjadi chef? Silakan. Saya malu sebenarnya kalau ini saya ceritakan. Ada satu momen yang sampai sekarang itu tidak pernah saya lupakan. Ya. Jadi ini di satu tempat ya. Saya nggak nyebutin. Mereka masih ketawa kalau dengar ini. Jadi kita di ujung satu yang namanya opening hotel itu banyak sekali pressure, stres dan sebagainya. Apalagi pada saat awal-awal kita ini dikomplain lah sama ini kan trial ya namanya, komplain kurang inilah kurang itu. Pada satu titik tertentu saya dengan staff itu sudah mentok. Sudah chef, ini kita mau masak apa lagi? Misalnya so what can you do? We do it every single thing. Sampai saya itu ada satu juru masak yang saya ambil, saya comot. Itu karena ownernya itu suka makan di sana. Jadi juru masaknya warung itu yang saya ambil. Kamu di sini tak bayar sekian mau kamu. Oke, gitu kan. Itu pun masih dicacat, Kak Podo. Pusing saya. Pada saat saya pusing, padahal besok itu adalah grand opening. Semua kerja hampir 24 jam. Pada satu titik tertentu jam 9 malam. Ini karena besok grand opening. Saya khawatir anak-anak ini sakit. Kalau kerja terus. Udah. Stop. Itu kita break. Kita mulai besok pagi-pagi. Start. Kita istirahat. Tapi bukan istirahat. Karena kita semua sudah stres. Sudah ini. Kita nggak istirahat. Malah
ada salah satu asisten saya bilang, "Chef, kita makan bareng yuk." "Ayo," gitu kan. Kita makan bareng. Udah makan bareng, sudah. Yang satu order minum bir. Minum bir enak kayaknya ya. Istirahatnya bisa enak. Minum bir. Malah tidak sebotol, tapi berbotol-botol sampai kita mabuk. Satu mabuk itu, dan staf saya jumlahnya 64 orang. Itu hampir 50 orang waktu itu yang ikut. 50 orang plus ceweknya. Sudah jam 3 pagi, kita sudah teler semua. Padahal jam 4 pagi kita harus balik, kita nyiapin breakfast. Opening itu. Mabuk semua. Bahkan ada beberapa orang itu yang harus saya gendong. Tapi apa resultnya? Begitu hari itu grand opening jebret, entah karena pengaruh alkohol, entah pengaruh stres atau apa, ya kan? Atau pikiran kita sudah plong, kita kerja itu bisa enak. Tapi bukan berarti saya harus ngajarin ini harus mabuk, enggak ya. Kerja itu bisa enak, anak-anak itu flow-nya juga enak, terus semuanya itu pekerjaan itu selesai pada timingnya. Semua mulai dari pagi jam 4 sampai malam gala dinner selesai. Ya, itu nggak ada kendala satu apapun. Dan yang kita dapatkan bahkan pujian. Ya. Satu pujian itu terus banyak orang dari corporate datang dan sebagainya. You excellent, begini, everything was going on, chef. Thank you very much semua. Saya bengong. Kita kerja ini sambil mabuk. Nah kita akhirnya esok paginya itu yang namanya kerja juga normal. Dan didatanginlah kita siang-siang itu sama owner. Owner datang, kita semua dikasih salam. Mana semua? Saya pengen ucapin terima kasih. Semua tamu-tamu puas, semua orang corporate juga puas. You great job, chef. Great job. Dan GM saya itu bingung. Karena yang tahu bener itu tahu seperti itu GM sama EAM saya waktu itu. Chris, you are crazy. You bring your people to drunk, and today we have a big function. I don't care, saya bilang gitu kan. I lost my mind already. Tapi okay, I let you go. But be careful, chef. Oke, ya hari itu kita kerjain dengan sesuai. Dan result yang paling mengembirakan, seminggu setelah itu, kita dapat apresiasi dari corporate. Kita dapat apresiasi apa? Kita dapat kiriman surat dari CEO, ya kan? Dan kita dapat dari corporate office itu is the best opening team ever selama dalam masa kurun waktu grup ini buka sampai saat ini. Dan ini mereka baru kali ini mereka mendapatkan satu opening yang benar-benar perfect. Bilang jadi mabuk semua. Jadi kita semua tahu itu yang momen yang nggak paling sampai sekarang. Dan itu teman-teman juga bekas staff saya dulu juga sampai sekarang gitu. Chef dulu apa kan kebetulan mereka juga sudah jadi chef ya. Saya mau opening, chef, apa perlu kita ajak mabuk ya, chef, staffku ya. Janganlah gitu kan. Itu di Indonesia, Pak? Itu di Indonesia. Oke. Jadi, wow. Kan kalau orang Indonesia saya bilang, kenapa orang Indonesia ini hebat gitu loh. Kayak saya udah mengalami opening banyak ya, opening hotel di luar juga. Bahkan waktu di Norway juga opening, waktu di mana di Vietnam, di Thailand itu ada beberapa yang opening. Bagaimana mereka punya teknologi yang sudah canggih, semua sudah settle itu, tapi juga berantakan juga pada saat opening gitu. Bahkan saya waktu itu pernah, saya yang di Dubai itu, ini seminggu sebelum opening, saya lihat yang namanya
preparation belum ada sama sekali. Training itu baru dimulai 1 minggu. Bagaimana kamu bisa settle gitu kan? Orang kita aja yang udah begitu, ada bikin simulasi stresnya minta ampun. Ya ternyata kalau bilang Indonesia, orang jangan dipilihkan orang Indonesia. Indonesia is everything. Dan kenapa ya? Ini satu catatan. Kenapa semua ini di dunia saya, di dunia dapur ya. Kenapa chef-chef itu yang ekspat itu kalau sudah di Bali mereka pengen tetap. Mengapa? Mereka itu bekerja itu dengan mudahnya. Ini bilang, jadi orang yang belum pernah sana, begitu ke sana, wow, it's amazing gitu kan. Dan mereka berpindah, mereka lebih pengen tetap gitu kan. Pernah tuh dua ekspat di satu grup kita juga ya ditanya gitu kan. Dia udah 4 tahun di sini, udah 4 tahun. Nah, udah ditanya, what do you think? You want to move to other country or you want to still stay in Indonesia? If I can, I choose stay. It's the best choice is stay gitu. Ya udah, akhirnya ya sampai sekarang. Bahkan ada yang udah masa kontraknya habis nggak bisa diri lagi. Biasanya kan gitu dirubah PT-nya kan. Dia ikut ke PT lain, dia balik ke Singapura sebulan, masuk dengan PT yang lain, ya kan? Karena mungkin owner kan punya banyak PT ya. Nah, akhirnya kalau sudah habis itu mereka cari tempat lagi di Indonesia. Makanya di sana tuh banyak orang-orang yang bule-bule chef-chef bule itu yang udah 20 tahun di sini. Karena apa? It's the beautiful Indonesia gitu kan. Kita kerja itu dengan mudahnya. Karena apa? Orang-orang di sini oke gitu. Hebat. Saya bilang orang Indonesia hebat. This the moment yang paling saya sampai sekarang nggak bisa ini. Dari sepanjang karir saya ikut opening dan apa, ini yang paling perfect. Saat itu yang paling perfect. Minum bir. Oke. Nggak sengaja tapi akhirnya jadi juga. Oke. Terima kasih Chef Chris atas waktunya. Atas sharingnya. It's amazing talking to you. Wow. Oke. Sekarang tinggal di hotel apa, Pak? Saya sekarang kebetulan kemarin kan di Hotel Surabaya Suite ya. Jadi bulan Januari kita sudah karena masa pandemik dan kesulitan, oke lah. I have to leave, ya kan? Kita nggak lanjutin kontrak, ya. Kontrak kita udah finish di tahun itu. Sekarang saya jalani sendiri. Jadi saya bangun beberapa bisnis, dan masih di bisnis kuliner, ya warung lah, warung. Terus ada satu teman yang ngajak untuk bikin edukasi, sama yang sekarang saya itu adalah konsultan. Surabaya Suite di mana ya? Di belakangnya Plaza Surabaya, depannya WTC. Oh, oke. Nah, Oh, memang oh ya. hotel semi BUMN dan hotel sudah sangat tua yang ya perlu maintenance banyak, karena selama itu mungkin mereka kurang maintenance atau bahkan ada beberapa yang tidak di maintenance sama sekali. Ya akhirnya ya untuk bersaing dengan yang baru-baru ya bisa. Ini saya ya juga tanda kutip ya, saya juga mengkritik gitu, kalau memang itu bisnis milik pemerintah itu kalau mau maju, mau cepat, ikuti zamannya, ikuti perkembangannya. Karena mungkin pola manajemen yang harus diganti dengan pola manajemen profesional. Kalau pola manajemen seperti yang konvensional, dari ini ke ini ke ini, ya yang ini cari nama ini cari ini, whatever lah. Akhirnya ya nggak maju bisnisnya. Ganti orang ya ini susah. Warungnya di Sidoarjo, Chef?
warung ada di Kertajaya Indah sama di Sidoarjo. Warung apa itu Kertajaya Indah? Nah, kalau di Kertajaya ada kafe namanya. Kafe apa itu? Ada kafe di Kertajaya Indah. Ya. Memang kemarin itu sempat tutup karena pandemi. Nah sekarang kita hidupin kembali. Nah kebetulan saya teman, Anda ada Om Chef nih, gitu. Gimana gitu. Nah ini kenapa warung kok? Nah ini pandemi kita nggak punya ini, ya wes kita hidupin lagi. Di Sidoarjo? Kalau di Sidoarjo kita masih proses pembangunan. Oke. Di kecil dan nanti kita ya kebetulan di depan rumah juga ada space tanah kosong dan ada garasi yang sudah melompong. Tinggal di mana di Sidoarjo ya? Di daerah Taman, daerah Sepanjang. Di dekat Bungurasi sih sebenarnya. Oke. Kabari Chef kalau sudah buka. Iya. Kabari Siap, kalau siap. sudah buka. Siap. Saya tak nyoba masakannya Chef. Monggo. Saya mau coba barang premium, saya jadikan masakan rumahan. Kalau biasanya kan mereka masakan rumah dibuat premium, ini saya balik lagi. Bahan premium, masakannya rumahan. Harga bersahabat. Oke, Chef. Thank you so much, Chef. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai Oke, terima kasih.